Gabung, ayo. Oke. Kita ambil kesimpulan ya, sambil tunggu dua orang lagi. Short end interest ini berarti pertamanya bunganya murah, kemudian bunganya mahal. Tapi kalau di total, bunga tambah pokok sama-sama 12.865 sekian itu. Jurnalnya pun kalau dibawa ke dalam jurnal, perbedaannya hanya pada angsurannya saja. Pertama, muncul piutang penjualan sama 12 juta, terus uang muka kas piutang 850.000 sama. Nah, bedanya cuma di jurnal ketiga, waktu angsuran pertama aja. Waktu angsuran pertama kita lihat yang Februari. Februari ini jumlah pembayarannya 1258 kita terima sebagai kas, di mana piutangnya yang pokok 1238, kemudian bunganya yang 19.000 itu. Nah, tinggal begini saja. Kita lakukan jurnal angsuran ini sama terus jurnalnya, cuma beda nominalnya sampai 9 kali angsuran. Oke, tinggal satu orang lagi yang belum bergabung. Saya mulai metode yang tadi belum ya. Ini adalah metode ketiga. Metode yang ketiga ini kita sebut sebagai menghitung bunga berdasarkan sisa harga kontraknya. Kita coba lihat di sini tadi, kita ingat-ingat lagi soalnya. Andai kata kita beli sepeda motor yang nilainya jual 12 juta, kita sudah bayar uang mukanya 850.000, 12 juta kurangi 850.000, berarti ada sisa harganya 11.150. Kita mau angsur sama besar 9 kali, berarti 11.150, kita bagi 9 menjadi 1.238.888,89 itu tadi. Nah, kita coba lihat ya. Metode ini bedanya apa? Sama-sama di sini 850. Sama-sama di sini 11.150 dibagi 9. Yang beda hanya di bunganya, berarti yang membedakan. Bunganya itu akan sama besar terus. Bagaimana cara menghitung bunga? Bunganya dihitung dengan cara kalau 1 tahun 13,97% kali 11.150 kan ketemu 1.557.655. Kalau kita mau angsur bunga ini selama 9 kali, berarti 1.557.655 bagi 9. Nah, kita akan menemukan angka yang sama terus 173. Kalau pakai cara ini, hasilnya beda dengan short end dan long end ya. Bunganya jadi 1,5, pokoknya jadi 12 juta, jadi lebih mahal ya. Total pembayarannya nanti 13,557655. Ada yang mau ditanyakan dengan metode yang ketiga? Metode yang ketiga ini sekali lagi angsurannya sama cara mencarinya, bedanya yang dibuat mahal itu bunganya. Bunganya sama terus, tapi lebih tinggi daripada yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Metode yang terakhir. Metode yang terakhir, kalau jurnalnya nggak saya ulang pun nggak apa-apa karena di sini sama ya. Piutang penjualan 12 juta, uang mukanya kas piutang 850. Kemudian ada yang dari jurnal terakhirnya ini dari angsuran Februari 2012, bunganya 173, pokoknya 1238, jadi 173 dan 1238, maka kas yang kita terima totalnya 1411. Nah, yang terakhir ini kita kenal dengan nama anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas itu adalah Bulan. cicilan atau angsuran yang sama terus pada rentang periode yang sama terus juga. Kalau di sini, di buku paket Drebin acuan kita itu, kita tuh harus menemukan jumlah angsuran dengan cara sisa harga kontrak, masih ingat tadi ceritanya ya, 12 juta, bayar uang muka 850, sehingga sisanya 11.150 yang harus diangsur. Nah, ini harus dibagi dengan faktor anuitas, atau di sini disebut dengan faktor anuitas. Faktornya ini, kalau kalian ingat rumus MK, manajemen keuangan, ini ada di rumus manajemen keuangan. Nah, saya mau bantu kalian jauh lebih gampang kalau kita carinya itu di Excel. Mari kita cari itu di Excel saja. Diingat-ingat soalnya tadi kita punya soal seperti ini. Diingat-ingat 12 juta, bayar uang muka 850, sisanya 11.150, diangsur 9 kali dengan bunga 13,97. Mari kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Paling gampang itu daripada pakai rumus ya.
Silakan cari Excel, formula, kemudian insert function. Jadi pilih formula, insert function, pilih yang PMT ini ya. Pilih yang PMT. Sekali lagi pilih yang PMT. Banyak ya cara mencarinya. Bisa juga kalau kalian nggak mau dari tadi itu bisa ketik di sini dulu sama dengan PMT. Nah, PMT-nya ini baru nanti mau dimasukkan sendiri rumusnya di sini ada urutannya juga bisa. Kalau saya lebih suka pakai ini aja, insert function. Tolong bantu, tadi rate-nya berapa soal kita? Rate-nya kita isikan di kolom rate ini. Berapa rate-nya kita tadi? Bunga soal kita tadi berapa persen? 13,97. Ya, masukkan sini. 0,1397. Ingat, ini adalah bunga secara tahunan. Jadi kalau kita tadi mau 9 bulan, bagi 9. Sekali lagi 0,1397-nya kita bagi dengan 9. Sampai sini paham? Kalian bisa lihat di layar ya, kalau sekarang saya sedang mengisi rate. Kemudian di bawah rate, di sini tulisannya adalah apa? Setelah rate, apa di bawah rate sini? Di sini kalian akan menemukan kata-kata apa ini? N per. N per ini periode. Periodenya berapa lama tadi? 9. 9. Kemudian yang dimasukkan lagi adalah present value-nya. Kita cari present value. Present value itu nilai yang mau kita hutang, yang mau kita angsur itu berapa. Nah, itu namanya present value-nya. PV atau present value di sini berarti 11.150. Lalu kalian abaikan, ini ada result di sini ya. Di sini ada resultnya. Nah, hasil resultnya ini ketemu kalau saya klik itu langsung di sininya ada jadi besar begini. Nah, kalau saya klik itu langsung bisa ketemu ini loh. 1337.014,49. Atau bisa dilihat di result sini juga 1337.014,489. Jadi bisa diketikkan dari rumus atau bisa diketikkan juga dari bantuan formula yang ada di sini. Intinya kita mau menemukan 1337.014. Sebentar, biar saya tunjukkan bagaimana itu kalau kita hitung di sini. Jadi sekali lagi, anuitasnya tadi itu bisa dicari dari Excel. Lebih mudah kalau itu dicari di Excel. Ini tadi bisa dicari dari yang sebelah kanan pakai formula atau yang ngetikan sendiri juga bisa ya. Saya sedang membuka PowerPoint ini sudah kelihatan ya. Ini yang tadi baru saja kita lakukan. Ketemu 1337.014,49. Nanti diisi ya. Ini sesuai dengan rate-nya dibagi 9. N per itu berapa kali nyicil. Kemudian ini yang mau diangsur. Resultnya 1337.014. Nah, di sini 1337-nya 090. Nggak apa-apa ya, selisih sedikit itu tidak akan jadi masalah, itu hanya masalah pembulatan. Lebih benar yang punya kita pasti. Karena yang punya kita ini memperhatikan komanya panjang sekali kalau kita amati di sini. Tapi kalau di sini kan enggak. Faktor anuitat ini dibulatkan 4 angka belakang koma. Pasti hasilnya lebih bagus yang punya kita. Nah, caranya adalah angka yang kita temukan di Excel 1337.014-nya itu mengisi pembayaran ini menurut anuitas. Jadi 1337-nya sekali lagi harus dicari dulu di Excel kalau menggunakan metode yang anuitas ini.
Lalu kalau sudah 12 juta kita bayar 850, bunganya belum berjalan. Nah, ini kolomnya kebalik sama yang tadi. Berarti ini pembayaran anuitas, terus ini bunga, terus ini pokok. Sekali lagi kolomnya beda. Ini total bunga tambah pokok, yang kolom ini bunga, kemudian yang kolom ini adalah pokok. Sehingga 12 juta kurangi pokoknya saja 850 ketemu 11.150. Kemudian pembayaran anuitasnya sudah dicari di Excel. Nah, bunganya kita yang nyari sekarang. Ini adalah rumus bunga Februari. Bunganya 13,97. Jangan lupa dikali 1/9 karena 9 bulan. Kalikan sisa pokoknya 11.150. Nanti ketemu 173. 1337 kurangi 173 ketemu 1164. 11.150 kurangi dengan jumlah pembayaran yang pokok 1164. Sehingga ketemu 9985. Lakukan cara begitu terus. Yang tadi saya tunjukkan itu bintang pertama hingga terakhir bintang kedua. Yang bintang kedua ini berarti cara mencarinya 2426 dari mana? Bunganya 13,97% dikali 1/9 karena 9 kali, 9 bulan bayarnya. Kalikan dengan sisa pokok. Sisa pokoknya ambil di tabel ini ya. 1315933. Nanti kalian akan menemukan 2426. Kalau dijumlah ke bawah, pembayaran anuitasnya 12.800.000. Mengandung unsur bunga 883, unsur pokoknya 12 juta sekian. Nah, ini tidak bulat kenapa? Semakin kita menggunakan perhitungan yang Excel, ini pasti nanti semakin mendekati 12 juta harusnya. Lalu, yang benar pokoknya akan menjadi 0 pada tahun paling terakhirnya. Ada pertanyaan sampai anuitas? Silakan, ada pertanyaan tentang anuitas? Kalau jurnalnya sama aja, piutang penjualan 12 juta, kas piutang senilai uang muka, kemudian angsuran pertama hanya lihat baris Februari 2012 saja. Pembayaran 1337 itu yang kita terima jadi kasnya, bunganya yang 173, pokoknya yang 1164. Bunganya yang 173, pokoknya yang 1164. Jurnalnya hanya untuk pertama, tapi akan berulang sama 9 kali. Ini slide terakhir kita untuk belajar penjualan angsuran. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?